Haleluya, haleluya. Saya senang sekali bertemu dengan saudara-saudara hari ini. Dan saya akan membaca firman Tuhan buat kita yang tertulis di dalam Yohanes pasal 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, ini momen yang terindah di dalam kehidupan kita, yaitu namanya Hari Pentakosta. Gereja-gereja, bahkan gereja mula-mula, saudaraku dikasih Tuhan, ketika Yesus naik ke sorga dan murid-murid itu mereka berdoa, mereka berkumpul. Bahkan kita melihat bagaimana Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan mereka. Bagaimana panah, yaitu api, saudara kasih Tuhan, Roh Kudus menjamah mereka. Sehingga pada waktu itu kalau bagi saya terjadi kegerakan roh Allah. Dan hari ini, saudara dikasihi Tuhan, kita akan melihat kalau Roh Kudus ada di dalam kehidupan orang percaya, kalau Roh Kudus adalah dalam kehidupan yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, saya percaya kebenaran itu yang menuntun mereka. Mereka tidak hidup seperti orang dunia, mereka tidak hidup seperti orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Mereka tidak ngaco, saudara dikasihi Tuhan. Hidup mereka tidak sama dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Kenapa? Karena mereka hidup dalam kebenaran. Makanya hari ini saudara dikasihi Tuhan, saya memberikan judul perenungan saya ini, yaitu pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya. Roh Kudus itu bekerja di dalam kehidupan orang percaya. Roh Kudus itu akan menuntun orang percaya supaya hidup mereka semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Nah, apa pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya? Yang pertama, memimpin dalam kebenaran. Katakan bersama dengan saya, memimpin dalam kebenaran. Kalau ada Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya, dia memimpin orang itu hidup di dalam kebenaran. Artinya hidup dalam kebenaran, tidak lari dari kebenaran firman Allah, tidak pernah menyimpan dari kebenaran firman Allah. Hidupnya suci, hidupnya kudus, mulutnya saudara dikasih Tuhan benar, pikirannya juga saudara dikasih Tuhan menyenangkan hati Tuhan, bahkan hatinya juga selalu memuliakan nama Tuhan, bahkan mulutnya tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kenapa? Karena itu yaitu dipimpin dalam kebenaran. Dan di hari ini, apakah saudara dipimpin oleh kebenaran? Apakah saudara dipimpin oleh Roh Kudus? Itu yang menjadi pertanyaan kepada kita. Yang kedua, yang perlu saya sampaikan kepada kita, apa pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya? Membawa kasih Allah dalam kehidupan orang percaya. Ya. Yang kedua adalah, kalau Roh Kudus sudah bekerja dalam kehidupannya, dia membawa kasih Allah dalam kehidupan orang percaya. Berarti kasih Allah kita harus impartasikan kepada siapapun. Kepada yang membenci kita, kepada yang menghina Yesus, kita harus impartasikan kasih Allah. Kepada orang-orang yang tidak senang kepada kita, kepada orang-orang yang merendahkan kita, kita harus mengampuni mereka, kita harus berdoa buat mereka, kita mengasihi mereka. Kasih yang kita berikan kepada mereka adalah kasih agape. Artinya kasih itu tidak pernah menuntut balasan, saudara dikasihi Tuhan. Seperti Yesus mengasihi kita, dia memberikan segala-galanya bagi kita. Itulah namanya kasih agape. Dan itu juga harus kita impartasikan kepada siapapun. Mungkin hari ini suami sedang bermasalah dengan istri. Mungkin istrimu sedang mengecewakanmu. Mungkin juga pada saat ini juga suami sedang mengecewakanmu, Bu. Tetapi hari ini kalau ada kasih dari Allah, saya percaya engkau tidak pernah dendam kepada suamimu. Engkau tidak pernah dendam kepada istrimu. Bahkan kepada siapapun saudara dikasihi Tuhan yang menyakiti kita. Untuk itu, marilah kita belajar supaya Roh Kudus terus bekerja di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, apa pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya? Yang ketiga adalah memimpin dalam pembaharuan. Yang ketiga adalah memimpin dalam pembaharuan. Artinya dibaharui di sini saudara dikasihi Tuhan, yaitu kita dibaharui kembali. Kalau Roh Kudus sudah bekerja dalam kehidupan orang percaya,
pasti akan ada pembaharuan dari kehidupan seseorang. Hidupnya tidak sama lagi sebelum dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Hidupnya tidak sama lagi sebelum mengalami bahwa Roh Kudus sudah bekerja dalam kehidupannya. Tidak sama lagi, kenapa? Karena sudah dibaharui. Artinya di sini dia sudah menjadi ciptaan yang baru di dalam Yesus. Nah, saudara dikasihi Tuhan, biarlah hari ini firman ini menjadi berkat dalam setiap pribadi kita. Biarlah kita dibaharui oleh pekerjaan Roh Kudus. Saya akan berdoa buat saudara. Bapa, di dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa buat setiap pribadi yang mendengarkan uraian kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan tolong mereka, Tuhan berkati mereka. Apapun pergumulan mereka, kami berdoa Tuhan menjawab tepat pada waktunya. Dan kami percaya, biarlah kasih dan anugerah Allah, sehingga Roh Kudus bekerja semaksimal mungkin dalam setiap pribadi mereka. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Sukses bersaudara, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Sampai jumpa lagi di Glow Pastoral Digital Channel. Tuhan Yesus berkati. Yes. Halo teman-teman semua, buat kalian yang belum memiliki tempat ibadah tetap, yuk gabung bersama kita di GBI Glow Fellowship Center. lokasinya ada di Glow Tamres, Glow Gading Marina, Glow BSD, Glow Dynaplus, Glow Depok, Glow Majestic, dan Glow Cibubur. Kita tunggu kehadiran kalian. Tuhan Dan Yesus Yesus memberkati. memberkati. Amin. Amin.